sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius Derek Fakiri, memimpin pembukaan kegiatan taklimat awal audit kinerja tahap 1 Itwasda Polda Papua tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan di Atumi Kuri Bellroom, Suni Garden Lake Hotel Sentani. Kegiatan yang membahas aspek perencanaan dan pengorganisasian itu turut hadir Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, para pejabat utama Polda Papua, Kapolres jajaran Polda Papua secara virtual, dan para peserta. Kapolda Papua dalam sambutannya mengatakan bahwa semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel tentunya harus disikapi dengan serius dan sistematis. Tidak hanya itu, Irjen Pol Matius juga menyampaikan dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola Polda Papua dan terbatasnya auditor secara bertahap Itwasda agar memfokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan melalui audit kinerja dengan tujuan tertentu sehingga sudah seharusnya Itwasda sebagai fungsi konsultan intern pemerintah harus lebih memahami proses perencanaan satuan kerja dan memiliki kapasitas yang andal dalam manajemen. Yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel tentunya harus disikapi dengan serius dan sistematis segenap jajaran penyelenggara pemerintah. Dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola Polda Papua dan terbatasnya auditor paling di Itwasda, secara bertahap Itwasda akan memperbanyak lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan melalui audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Sudah seharusnya Itwasda sebagai fungsi konsultan intern pemerintah, pendamping manajemen harus lebih memahami proses perencanaan satker dan memiliki kapabilitas yang andal dalam manajemen. Berita selanjutnya, bertempat di Aula Rapat Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Derek Fakiri SIK menghadiri penutupan survei akreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit pada Sabtu 11 Maret 2023. Dalam kesempatannya, Dr. Charles Christian Ratulangi menyampaikan bahwa sejak tanggal 8 Maret 2023 dilaksanakan survei akreditasi CARDS terhadap Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Jayapura dan terakhir hari ini tanggal 11 Maret 2023 dan IEEA bukan hanya akreditasi Indonesia melainkan internasional karena itu adalah lembaga akreditasi internasional. Sementara itu, Kapolda mengatakan sebenarnya yang paling tinggi adalah naiknya pelayanan bukan naik kelas akreditas. Dan siapapun yang datang ke sini jangan lihat siapa yang datang dan bagaimana kondisi keuangan, melainkan layani dulu karena slogan Polri melayani dan slogan pemerintah Papua juga melayani. Lebih lanjut, Kapolda Papua mengatakan dengan naiknya akreditasi ini semoga bisa sentuh semua akar rumput. Kemarin sudah baik tapi ke depan agar terus ditingkatkan. Ya, tentunya saya sangat bersyukur punya tenaga medis semua yang ada di rumah sakit ini, termasuk dokter-dokter yang membantu kami di rumah sakit Bayangkara ini. Saya sangat berharap ini apa yang telah dihasilkan oleh semua tenaga medis, dokter dan mungkin ini bisa kita mendapat hasil, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang penting bagi saya bukan naiknya akreditas sebenarnya, tetapi pelayanan itu yang paling penting. Mau naik kelas 1 kelas kerajaan, tapi kalau pelayanan tidak bagus, tidak usah. Siapapun yang mencari pelayanan kesehatan di rumah sakit ini, jangan dilihat dari mana datangnya, tetapi pelayanan itu langsung bisa menyentuh pada dia. Jangan lihat bagaimana dia ada duit atau tidak, layani dulu. Sanggup ya? Kepolisian
Kepolisian Daerah Papua menggelar pembukaan pendidikan dasar atau Diksar Garda Pratama ke-44 yang dibuka oleh Dir Binmas Polda Papua, Kombes Pol Gatot Aris Purbaya SIK, bertempat di Makobrimob Yonbe Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua, pada Rabu 8 Maret lalu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SH SIK Mkom, Kapolres Mimika AKBP IGD Putra SH SIK, perwakilan PT Freeport Indonesia, General Support Papua P. Share Admin PAD PT FI, Leonardo Ardilus Aun, pimpinan PT Nawakara Slamet Raharjo, pimpinan PT Gas Mister Line Taylor, pimpinan PT Srikandi Rahmat Hidayat. Lebih lanjut, Dir Binmas mengatakan pendidikan Satpam sangat diperlukan, mengingat mereka adalah pengemban fungsi kepolisian terbatas di tempat di mana mereka bertugas. Untuk itu, profesionalisme dan proporsionalisme sangat diperlukan bagi seorang anggota Satpam. Bagian pendidikan Satpam sangat diperlukan bagi seorang anggota Satpam, mengingat mereka adalah pengemban fungsi kepolisian terbatas di mana mereka bertugas. Untuk itu, profesionalisme dan proporsionalisme sangat diperlukan bagi seorang anggota Satpam. Untuk itu saya menghimbau, tanamkan semangat dan disiplin, motivasi kalian dalam mengikuti pendidikan, sehingga kalian benar-benar sukses dan berhasil. Pada pendidikan dasar kali ini, peserta didik diminta untuk mengikuti semua petunjuk dan instruktur dari para instruktur pembina, sehingga nantinya kalian lebih sukses dan berhasil. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.